Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan mulai pembelajaran IPS semester 2. Di semester 2 ini, di bab 3, kita akan mempelajari tentang ilmu ekonomi. Di bab 3 ini ada kompetensi dasar yang harus kita pelajari, yaitu ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita ketahui dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di KD 3 ini yang pertama adalah memahami sumber-sumber ekonomi, menganalisis perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, yang ketiga mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, dan yang keempat adalah menjelaskan pasar bebas dan perdagangan internasional. Selanjutnya kita ketahui tentang peta konsep bab 3. Materi yang kita akan pelajari yang pertama adalah materi tentang sumber-sumber ekonomi. Materi yang kedua adalah tentang ekonomi kreatif. Dan materi selanjutnya adalah materi tentang pusat-pusat ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita akan mempelajari tentang pasar bebas. Di subbab ini kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional serta contoh pasar bebas. Selanjutnya kita ke materi yang pertama, ke materi tentang ketergantungan antar uang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap pelaku ekonomi itu saling bergantung. Seperti contoh, perkebunan kapas itu membutuhkan pengusaha tekstil untuk dijual hasil perkebunannya. Sebaliknya, pengusaha tekstil membutuhkan bahan baku kapas untuk dijadikan kain, sehingga dua pelaku ini saling bergantung. Contoh yang kedua adalah petani jagung dengan pengusaha popcorn. Dua pelaku usaha ini juga saling bergantung satu sama lain. Itulah yang dimaksud dengan ketergantungan sumber-sumber ekonomi. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis sumber-sumber ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Dan yang keempat adalah sumber daya wirausaha. Inilah 4 sumber-sumber ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah kekayaan laut, yang mana Indonesia menjadi surga perikanan dunia. Yang kedua adalah ketahanan pangan pokok. Ini adalah data dari Badan Ketahanan Pangan, yang mana beras menjadi stok paling besar. Selanjutnya adalah hasil tambang di Indonesia. Di sini ada migas, tambang emas, nikel, batu bara, dan yang lainnya. Kita ke sumber ekonomi yang kedua, yaitu sumber daya manusia. Jika kita membahas sumber daya manusia, maka kita tidak lepas dari jumlah penduduk, yang mana Indonesia pada tahun 2016 peringkat 4 penduduk terpadat di dunia. Dan ini menjadi sebuah tantangan sekaligus keuntungan bagi negara Indonesia, yang mana jumlah penduduk yang besar menjadi ketersediaan tenaga kerja sangat melimpah. Namun, jika tenaga kerja tidak diimbangi dengan kualitas manusianya, maka sumber daya manusia di Indonesia akan sia-sia. Oleh karena itu, kita semua berperan penting terhadap sumber daya manusia. Selanjutnya, sumber ekonomi yang ketiga adalah sumber daya wirausaha. Apa sih wirausaha itu?
Wirausaha adalah menciptakan usaha baru melalui ide, visi, dan perencanaan yang matang. Wirausaha ini dimulai dari ide dan dilanjutkan dengan perencanaan dan diakhiri dengan action. Seperti pengusaha muda yang sukses yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia adalah Bapak Nadiem. Ini adalah contoh wirausaha yang sukses. Yang terakhir adalah sumber daya modal. Kenapa sih sumber daya modal itu menjadi sumber ekonomi? Karena dari modal ini akan bisa membuat investasi, dan investasi itu digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dan proses ini akan menumbuhkan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, modal sangat diperlukan bagi negara-negara berkembang untuk menarik investasi dan untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, silakan diperhatikan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, mulai dari Papua sampai Sumatera. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.